Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairihi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala wadittu lakitu anni ikhwani. Aku rindu sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku rindu sekali, ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi SAW, maka para sahabat yang berada di depan Nabi menjawab, awalaisa nahnu ikhwanuka, bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Walakin akan tetapi ikhwani, saudara-saudaraku, alladzina amanu bi, mereka-mereka yang beriman kepadaku, walam yarawni bi, tapi mereka semua belum pernah melihatku. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam hadis ini Nabi mengatakan, saya rindu sekali, saya kangen sekali ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat menjawab, bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka sama sekali belum pernah melihatku. Ini diantaranya kita semua ini umat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu. Kita sebetulnya dirindukan oleh Nabi. Bapak Ibu, Nabi SAW mencintai kita, merindui kita, ya, merindukan kita dari semenjak hidup. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ketika menjelang meninggal Nabi, apa yang diingat Bapak Ibu? Mungkin pernah mendengar ceramah-ceramah dari para ustadz Pak Bu ya? Itu Nabi ketika mau meninggal apa yang diingatkan? Ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Umatku, umatku, bagaimana? Bagaimana dia sholat tidak? Nah, bahkan nanti ketika di padang mahsyar Bapak Ibu, ketika sudah meninggal semua orang dari semenjak umat Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal, kan nanti kiamat. Ketika sudah dikiamatkan, maka dibangkitkan. Yang pertama akan dibangkitkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka atas izin Allah, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membangunkan dari kuburnya. Membangunkan Nabi Muhammad SAW. Mengepakkan sayapnya dengan izin Allah. Kepakan. Pak sayapnya. Dengan izin Allah, wahai kekasih Allah, wahai Habib Allah, wahai pilihan Allah, wahai Rasulullah, bangunlah. Maka ketika dibangkitkan, Bapak Ibu, apa yang dipikirkan? Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku? Ini Rasulullah memikirkan kita ketika hidup, menjelang wafat, ketika dibangkitkan kembali juga. Maka Jibril alaihissalam menjawab, wahai Rasulullah, umat engkau yang muslim atau yang bukan muslim? Maka Rasulullah menjawab, al-muslimuna, mereka semua yang muslim. Maka Jibril menjawab, wahai Rasulullah, tenang, mereka yang muslim aman semuanya, akan selamat semuanya. Baru Nabi tenang. Itulah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna umma engke hadere. Tabe bunah, tabe Pak. Mungkin kami nanti pakai bahasa Indonesia Bu ya. Ogina cedek-cedek. Benekna, istri saya yang orang, Ogi orang Ujung Bulu, Pare-Pare, Masjid Al-Manar ya. Di situ istri saya yang orang Ujung Bulu. Nah, cucunya Kadir Janggu. Nah, Kadir Janggu di Ujung Bulu, Al-Manar. Jadi saya dari seberang, As-Sundawi, dari Sunda. Ya, kebetulan Allah jodohkan dengan orang Bugis, Pare-Pare. Paling cede-cede, baru mengerti apa Bu? Maceke, Mapela, Mapadeceng, ya, Matinro, Jolo, Cakarudu, Manre Bu ya. Apalagi Bu? Coto, Palu Basa. Wah, orang Bugis kuat-kuat Bu. Kenapa Ustaz? Iya, palu dimakan. Apa itu Bu? Pak? Palu Basa. Bukan palu saja, jalan juga dimakan. Apa Bu?
Jalan kote, karena kalau di Jakarta atau di sana, di Jawa, namanya pastel. Bahkan bulan purnama juga dimakan. Apa, Bu? Terang bulan. Kalau di Jakarta, di Jawa itu namanya martabak manis. Kalau yang telur, martabak telur. Bahkan saudaranya sendiri juga dimakan. Apa, Bu? Sop saudara. Pertama kali makan di Sopeng. Dulu kami mengajar di Sopeng, Bapak ya, di pesantren Al-Ihsan, Kecamatan Liliriaja. Kampungnya Apanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng. Pesantrennya Al-Ihsan. Nah, di sana saya mengajar. Nah, istri saya alumni sana. Istri saya, santri senior, saya nikahi. Ya, itu ceritanya. Di sana pertama kali dimakan, "Ustadz, mau sop saudara?" Nah, saya bingung, Pak, Bu. Tidak mengiyakan dulu. Sop saudara. Apa, kalau dibilang enggak enak nanti, kesinggung. "Oh, iya iya iya, insyaallah." Heeh. Agak lama kemudian datang, Bu. Datang, apa sih? "Oh, ini ada parunya, ada dagingnya." Wah, seperti soto. Tapi coto beda lagi, kental lagi. Seperti soto kalau di sana. Oh, sop saudara. Makanya keras-keras, Bu, ya. Kuat-kuat, tegas-tegas orang Ogi. Agamanya kuat, orangnya juga tegas-tegas. Nah, seperti di Sumatera. Hmm. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji. Manusia tidak berhak ingin dipuji, tidak berhak menginginkan pujian, apalagi ya meminta dipuji. Karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat Bapak Ibu, salat-salat sunnah tadi setelah salat maghrib kita melakukan salat sunnah, salat wajib, salat sunnah tidak akan sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam hadis, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dulu kami pelajari di pesantren di Jawa tahun 2015. Namanya 6 kitab induk hadis kutubus sitah. Kalau tidak ada Al-Quran, maka yang jadi rujukan umat adalah 6 kitab induk hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Itu dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La sholata liman lam yakro bi fatihatil kitabi. Tidak ada solat. Maksudnya tidak sah solata kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat pertama berbunyi apa, Bapak Ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang merajai seluruh alam. Segala puji. Ini kalau dalam ilmu tajwidnya apa, Bapak Ibu masih ingat dulu ketika belajar di Langgar atau di mana? Alnya al apa di situ? Idhar syamsiyah, idhar qamariyah, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Nah, itu dalam ilmu tajwidnya. Alnya yang terbaca maka al qamariyah ataupun idhar qamariyah. Tapi kalau dalam ilmu nausorobnya, Bapak Ibu, ya, al-lil istighraqil jinsi. Alnya untuk semua pujian apapun itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya tidak boleh dipuji, tidak ingin dipuji, tidak boleh menginginkan pujian, tidak boleh meminta pujian. Tapi kalau dipuji, pujian tersebut dikembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sehingga dalam ilmu tauhid, Bapak Ibu, ada puji kodim alal kodim. Apa kodim, Bapak Ibu? Artinya yang masih ingat dulu kita belajar di Langgar di musola sama Pu Imam. Apa, Bapak Ibu? Kodim. Kodim itu yang dahulu. Yang maha terdahulu siapa, Bapak Ibu? Allah. Allah sudah semenjak dahulu sudah ada. Sebelum kata ada, Allah sudah ada. Dan ketika kata ada, Allah sudah ada. Dan ketika kata-kata ada tiada, kiamat atau apa, Allah tetap ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bako, tetap kekal abadi. Ya. Allah sudah ada semenjak zaman dahulu. Ya, kalau dikatakan sebelum Allah ada apa? Tidak ada apa-apa sebelum Allah. Contohnya Bapak Ibu kan sering bertanya, ada orang bertanya, "Ustaz, sebelum Allah ada apa?" Allah itu zat yang maha kodim, semenjak zaman dahulu sudah ada. Contohnya Bapak Ibu, telapak tangan tak. Ini sebelum jempol ada apa, Bu? Sebelum jempol ada apa? Tidak ada apa-apa. Setelah kelingking ada apa? Tidak ada. Begitu pula sebelum Allah, setelah Allah tidak ada. Yang jelas Allah sudah ada semenjak zaman dahulu. Kodim sudah ada semenjak zaman dahulu. Bako akan tetap ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha ada, adanya Allah zat yang maha ada, tapi adanya tidak perlu tempat, tidak perlu waktu. Kalau manusia perlu tempat, Bapak Ibu.
Ada waktunya, ada masanya, ada umurnya, ada waktunya, ada umurnya, ada tempatnya. Manusia perlu rumah, perlu kendaraan. Allah tidak ada. Allah itu ada, tapi tidak bisa dipikirkan. Kata Nabi SAW, tafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru bi dzatillah. Kalau mau mengenal Allah, kenali ciptaan-ciptaan Allah. Jangan memikirkan zatnya Allah bagaimana, zatnya Allah seperti apa, tidak boleh. Nah, Nabi mengatakan, kalau mau mengenal Allah, jangan pikirkan zatnya bagaimana, seperti apa Allah, tapi pikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Masya Allah. Allah ciptakan kita semua manusia berbagai macam jenis. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang apa, semuanya. Setiap sidik jari berbeda, sidik jari mata berbeda. Setiap bayi yang lahir lagi, beda lagi mukanya. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengenal Allah, kenali ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, zat yang maha kekal, tetap abadi selama-lamanya. Kalau dikatakan Allah ada di mana? Ada yang tahu Bapak Ibu Allah ada di mana? Dalam Al-Qur'an bagaimana? Kalau ada satu orang berarti bersama Allah duanya. Kalau ada 3 orang berarti 4-nya bersama Allah. Dan dalam Al-Quran juga Allah ada di mana-mana. Kalau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah berada di atasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Bapak Ibu ya, itu maksudnya bukan berarti Allah duduk di atas kursi. Kalau duduk di atas kursi berarti Allah sama seperti manusia, makhluk. Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, berarti sama. Dia perlu makan, perlu apa, perlu tempat. Allah berbeda dengan makhluknya. Maka maksudnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, singgasananya Allah, kursinya Allah berada di atas arsy, maksudnya apa? Kekuasaannya Allah, kehebatannya Allah, keilmuannya Allah, kebesarannya Allah meliputi segala apa yang ada di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk Allah Bapak Ibu yang besar, contohnya Bapak Ibu yang besar, apa Bu yang besar kita ketahui? Apa Bu? Yang besar? Hewan sajalah. Apa Bu? Hewan yang besar? Gajah, Pak ya? Gajah atau dinosaurus dan yang lainnya. Itu yang kita tahu. Tapi makhluk Allah yang besar Bapak Ibu ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya, dalam tafsir apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kakinya menghujam sampai ke bumi yang ketujuh, kepalanya sampai ke langit ketujuh, dan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Kalau satu sayap dibentangkan, dunia beserta isinya tertutupi. Dan ini malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu, badannya sebaya dengan Nabi SAW, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi arsy Allah Subhanahu wa taala. Mulai 7 lapis langit, di atas 7 lapis langit ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar lagi. Bahkan dalam hadis Bapak Ibu, langit itu, langit pertama dengan langit kedua itu diibaratkan seperti cincin di tengah-tengah padang pasir. Langit kedua dengan ketiga diibaratkan seperti cincin di tengah-tengah padang pasir. Dari ketiga ke empat, empat ke lima, lima ke enam, enam ke tujuh sama. Itu diibaratkan cincin di tengah-tengah padang pasir. Begitu pula setelah langit ketujuh. Al-arsy fawqal ma, arsy itu di atasnya air. Bahkan Bapak Ibu, kalau ditafsir Bapak Ibu di hadis, nanti di atas langit ketujuh ada air. Di atasnya air ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat Bapak Ibu ya, arsy-Nya Allah di atasnya air, maksudnya itu di sana itu ada air lagi. Nanti ke sana lagi ada arsy. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala besar lagi. Bagaimana lagi zat yang maha besar Bapak Ibu. Zat yang maha besar. Allah maha besar bukan bisa diukur dengan alat kebesaran. Maksudnya Allah maha besar, keilmuan Allah, kehebatan Allah, rahmatnya Allah, rahimnya Allah, apapun itu meliputi segala apa yang besar. Dialah Allah zat yang maha besar. Sehingga ketika sholat Bapak Ibu, kita takbir Allahu Akbar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ulama sampaikan, para ulama, hilangkan semua. Apapun bisnis, pekerjaan, perdagangan apa, Allah itu minimal. Sholat ketika kita kan dituntut untuk kalau bisa khusyuk. Paling minimalnya ketika angkat takbir, Allah, niat saya sholat maghrib 3 rakaat. Ingat Allah, maksudnya perdagangan, anak, istri, suami ataupun anak, keluarga, apapun, kunci motor, kunci mobil, apapun, perdagangan, apa bisnis, apapun, hilangkan semua. Dialah Allah zat yang maha besar. Ingat Allah, Allahu Akbar. Semuanya hilangkan dulu. Tadi di dalam sholat Bapak Ibu ya, tapi
Katakan bahwasanya tidak sah sholat kita kalau kita tidak baca Al-Fatihah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu, puji kodim ala kodim, memujinya Allah kepada Allah. Allah berhak tidak memuji kepada dirinya Bapak Ibu? Berhak. Karena dialah Allah, zat yang maha menciptakan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji kodim alal kodim maksudnya memujinya Allah kepada Allah. Puji kodim alal hadis, memujinya kodim kepada yang baru. Yang baru itu siapa Bapak Ibu? Makhluk. Khalik itu Allah, pencipta. Makhluk itu yang diciptakan. Berarti selain Allah namanya makhluk. Memujinya Allah kepada makhluk apa? Bagi yang taat, Allah disanjung-sanjung. Oh, dia taat, dia memakmurkan masjid, dia sholat berjamaah, dan yang lainnya. Allah puji dalam hadisnya, Allah puji dalam Al-Qur'annya. Allah senang, Allah janjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji hadis alal qadim, memujinya Allah, memujinya makhluk kepada Allah. Berhak tidak harus ya, memuji makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memujinya hadis alal hadis. Hadis itu yang baru, maksudnya memujinya makhluk kepada makhluk. Oh, dia ganteng, oh dia cantik, oh dia dermawan, oh dia baik, dan seterusnya. Ini memujinya makhluk kepada makhluk boleh, tapi yang dipuji dikembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia, orang yang punya jabatan tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya pangkat tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya titel tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya gelar tertinggi di dunia dan di akhirat. Siapa Bapak Ibu? Yaitu Nabi Ta yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ta Bapak Ibu gelarnya apa? Banyak pangkatnya. Gelarnya Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya, junjungannya, pimpinannya para Nabi dan Rasul. Nabinya terakhir, tapi jadi pimpinan para Nabi dan Rasul. Bahkan dalam hadis Bapak Ibu, dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahnu al-akhiruna." Kata Nabi, kita, maksudnya kita, Nabi dan para sahabat semuanya pada waktu itu. Kita ini datang ke dunia belakangan. Belakangan daripada Nabi terdahulu, belakangan daripada Rasul terdahulu, belakangan daripada umat-umat terdahulu. Wasabiquna yaumal qiyamati. Tapi nanti di akhirat, kita yang duluan akan masuk surga, Bapak Ibu ya. Nabi-nabi terdahulu diharamkan masuk surga walaupun duluan datang ke dunia daripada Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul terdahulu diharamkan masuk surga sebelum Nabi yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW masuk surga duluan. Begitu juga umatnya Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu walaupun duluan datang ke dunia diharamkan masuk surga sebelum kita semuanya. Umat yang mulia, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan masuk surga, baru setelah itu umat-umat terdahulu. Karena keberkahan Nabi Muhammad SAW, kita didahulukan. Baida annahum utul kitaba min qablina. Umat-umat terdahulu dikasih kitab suci duluan daripada kita, dikasih hukum, kasih syariat lebih duluan daripada kita. Wa utina mim ba'dihim, dan kita dikasih syariat oleh Allah, dikasih hukum, dikasih kitab suci oleh Allah belakangan setelah umat terdahulu, setelah Nabi terdahulu. Dalam hadis tadi Bapak Ibu, Nabi kita terakhir, tapi akan masuk surga duluan. Nabi kita pangkatnya, gelarnya tertinggi dunia akhirat. Ya, jadi kalau kita ada gelar-gelar Bapak Ibu jangan banggakan. Kami gelarnya BMA, Bachelor of Art, Master of Art, karena dulu belajarnya di Pakistan. Di Jawa dulu, kemudian lanjut ke Pakistan. Nah, Master of Art. Ini gelar-gelar kita Bapak Ibu. Kalau sudah meninggal, walaupun prof, walaupun doktor, ketika sudah meninggal gelarnya berubah. Tidak Pak Bu? Berubah tidak? Berubah. Menjadi apa Bu? Pak? Almarhum, almarhumah. Tapi gelar yang akan tetap abadi Bapak Ibu. Gelarnya para Nabi, para Rasul. Gelarnya para sahabat. Tadi Nabi gelarnya. Walaupun sudah meninggal Bapak Ibu, kira-kira kita berani tidak ucapkan, kan Nabi sudah meninggal Bu ya? Kita berani tidak? Almarhum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani tidak? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi penutup para Nabi. Ini Nabi yang mulia. Bahkan Nabi ketika sudah meninggal, dikubur, masyar, mizan, di akhirat, tetap bergelar, berpangkat. Dan bahkan Bapak Ibu, orang yang gelarnya, pangkatnya, titelnya, jabatannya paling tinggi dunia akhirat setelah Nabi, setelah
Para rasul siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Apa gelarnya para sahabat radhiyallahu anhum Bapak Ibu? Gelarnya radhiyallahu anhum wa radu'an dalam surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Allah ridho kepada para sahabat, sahabat pun ridho kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho, surga menanti mereka semuanya. Nah, dan gelar-gelar tertinggi, pangkat, jabatan, titel paling tinggi dunia akhirat setelah sahabat siapa? Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salaf, para orang-orang terdahulu. Andai guruta, anang guruta. Mereka gelar pangkat titelnya tertinggi. Apa dalam hadis? Dalam hadis Bapak Ibu, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi Bapak Ibu, anang guruta itu mereka gelar pangkat titel jabatan yang paling tinggi dunia akhirat. Pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli. Jadi Bapak Ibu, sholawat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholawat ini Bapak Ibu, satu sholawat sering kita mendengar ya. Dalam hadisnya, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi syaron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah membalas 10 kali sholawat. Maka hadis ini ditanyakan oleh sahabat di dalam kitab Nasoihul Ibad ataupun An-Nawadir Bapak Ibu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, anta takul, engkau mengatakan man sholla alaika. Kalau siapa saja yang bersolat kepada engkau, sholatan satu kali, sallallahu alaihi syaron, maka Allah akan bersolat kepada yang bersolawat tersebut 10 kali. Maka sahabat bertanya, hadza liman yaqulu bil hadir, ini bagi orang yang membaca sholawatnya dalam keadaan fokus, ambi goril hadir, ataupun tidak fokus. Maka qala, Nabi menjawab, hadza liman yaqul bi ghairi hadir, ini bagi orang yang membaca sholawatnya tidak fokus Bapak Ibu. Kalau membaca sholawat tidak fokus, Allah 10 kali membalas. Jadi entah sambil main HP, entah sambil nonton, entah sambil masak, entah sambil jalan, tidak fokus. Dia baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah membalas 10 kali salawat. Aman bima yaqulu bil habir. Adapun bagi orang yang membaca salawatnya fokus. Fokus. Falam ya'lamuna makhluqan illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu besarnya pahalanya, banyaknya pahalanya. Malaikat bisa menghitung tetesan-tetesan hujan. Malaikat bisa menghitung tetesan-tetesan hujan yang jatuh ke bumi. Tapi malaikat tidak tahu tadi. Tidak ada makhluk pun, bahkan malaikat pun. Tidak ada makhluk Allah yang tahu kalau kita betapa besarnya, banyaknya pahalanya bagi orang yang membaca sholawat yang fokus. Bagaimana baca sholawat fokus Bapak Ibu? Ketika baca sholawat, ingat Nabi tak? Sallallahu ala Muhammad. Gara-gara Nabi kita tahu agama. Gara-gara Nabi kita tahu Allah. Gara-gara Nabi kita bisa menyembah Allah. Gara-gara Nabi kita bisa sholat. Coba kalau Nabi tidak diutus, kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu agama, tidak tahu jalan kebenaran. Fokus juga termasuk fokus Bapak Ibu, kata para ulama, ketika baca sholawat, kita yakin bahwa yang bisa membaca, yang bisa mensyafaati, hanya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis juga, yang akan dekat dengan syafaatku, man aqrabu syafaati, man yaqulu aktsarul sholawat. Siapa yang dekat dengan syafaatku, kata Nabi, dialah yang paling banyak membaca sholawat. Sholat mudah Bapak Ibu. Bahkan kalau sholawat ini Bapak Ibu, andaikan kita baca sholawat, ria. Tahu Bapak Bu ya ria? Ria apa Bu? Pak? Ingin dipuji. Kalau zikir yang lain, astagfirullahaladzim, ataupun zikir yang lain. Kalau kita kadang, saya supaya bisa dilihat orang, saya lagi khusyuk. Nah, maka kalau kita tidak istighfar betul-betul, tidak terima. Tapi kalau sholawat Bapak Ibu mau dipuji, mau ingin dipuji ataupun enggak, Allah terima. Ini sholawat. Ya, karena sholawat ini memuji kepada orang pilihan Allah, Rasul Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolat Bapak Ibu sama-sama. Suara saya merdu Bu. Apa Bu merdu? Apa Bu merdu? Merdu saya bukan seperti Bu Imam. Kalau Bu Imam merdu betulan. Kalau saya merdunya merusak dunia. Maka saya imam di sana, setiap imam zuhur asar tugas saya. Karena tidak bersuara. Kalau bersuara tidak ada sama sekali Bu Imam, baru saya maju. Ya, termasuk sholat jenazah dan yang lainnya. Nah, mari kita sama-sama membaca sholawat Jibril Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Nah, ini Bapak Ibu salawat. Salawat itu mudah, mau ingin dipuji, tidak ingin dipuji, sampai pahalanya. Karena memuji Nabi Muhammad SAW, orang pilihan Allah. Bahkan ketika kita haji ataupun umroh, di dalam pintu Ka'bah, gagang pintu Ka'bah, oh enggak, tidak ada gambar Ka'bah. Itu Bapak Ibu, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimi. Itu di dalam, kalau ada Ka'bah, gambar Ka'bah di pintu, gagang pintu Ka'bah, itu tertulis bahasa Arabnya Bapak Ibu, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimi. Dialah nabi yang diharap syafaatnya, yang bisa dimintai syafaatnya dalam setiap saat hal keadaan. Itu Bapak Ibu, nanti kita ini ketika dikubur, masyar, ya, semua dibangkitkan, di mizan, amal-amal kita ditimbang, amal kebaikan, amal keburukan dan yang lainnya ditimbang. Tapi ketika keburukannya mungkin walaupun ada satu, kan naudzubillah, itu harus mempertanggungjawabkan dulu, mampir dulu, naudzubillah. Maka di sana ada nabi, nabi mengawasi umatnya dari alam ke alam. Dialah nabi yang akan bisa mensyafaati. Semua ulul azmi dimintai syafaat, Bapak Ibu. Dimintai syafaat, tapi mereka angkat tangan, wahai sekalian umat, kami tidak bisa mensyafaati karena kami pun di dunia ada kesalahan. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang akan bisa mensyafaati semua umatnya. Semoga termasuk kita di sini dan yang mendengarkan suara ini dan yang melihat rekaman ataupun rekorder ini termasuk yang disyafaati oleh Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu. Nah, terlalu panjang ya tadi. Pembukaannya, sholawatnya terlalu panjang, tapi tidak apa-apa Bu ya. Karena terlanjur sudah keluar sendiri. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh anggota tasbih ya. Ini organisasi atau apa Bu? Tasbih itu. Perkumpulan Bu ya? Atau organisasi di sini namanya? Perkumpulan Bu ya? Sejenis perkumpulan. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah terima Bapak Ibu ya, kalau niatnya karena Allah tasbih. Tasbih bahasa Indonesianya, bacaan tasbih juga bisa, tasbih juga bisa. Bahasa Arabnya tasbih apa Bu artinya? Tasbih, bertasbih, mensucikan Allah. Sehingga dalam ilmu nahwu sorobnya, kalau yang pesantren Bapak Ibu, kitab kuning, kitab gundul, itu asalnya sabbaha yusabbihu tasbihan, tasbihatan, tasbahan, tisbahan, musabbahan, fahuwa musabbihun, wadaka musabbahun, sabbilah tusabbih, musabbahun, musabbahun. Mensucikan Allah. Apa mensucikan Allah Bapak Ibu? Di antaranya bertasbih, mengingat Allah. Ke masjid, mengingat Allah tidak Bapak Ibu? Mengingat Allah. Mengajak orang supaya memakmurkan masjid, mengingat Allah. Berpahala. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya, ini Bapak Ibu, kalau kita ngerti ilmu nahwu sorob, innama, ada di situ ada nun taukid. Innama, sesungguhnya, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid ini, innama ya'muru masajida. Masajida ini Bapak Ibu, kata-katanya asalnya masjid. Masjid asal katanya daripada sajada. Sajada ya sujud sajada masjid bahwa sajid wadaka masjid masjid. Sajada sujud. Kalau masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Kalau sholanya itu sholat, tapi musola tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud. Ya, masjid. Itu Bapak Ibu. Tasbih, mengesahkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tadi, Al-Qur'an surat At-Taubah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, bukan satu masjid Bapak Ibu ya. Bukan satu masjid, masajida. Ini kalau dalam ilmu nahwu sorobnya namanya sigot muntahal jumu. Puncaknya jamak. Kalimat itu ada mufrad Bapak Ibu. Mufrad itu tunggal. Tapi dalam sunan kalimat bahasa Arab, dia ada kalimat dua kalimat, ada yang maknanya dua, ada yang maknanya tiga ke atas. Ini kalimat masajidah di sini ayat Taubah, Quran surat Taubah, ini jamaknya di atas jamak. Berarti artinya banyak sekali masjid. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Mereka lah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tasbih ini memakmurkan berapa masjid Bapak Ibu? Banyak. Ini masuk ke ayat tersebut At-Taubah. Bukan satu masjid saja, tapi beberapa masjid. Apalagi kita memikirkan bagaimana jamaahnya datang, bagaimana supaya masjid makmur, bagaimana supaya orang sholat. Pahalanya ke kita semuanya. Kita Bapak Ibu tidak bisa bersedekah uang kepada masjid, memikirkan bagaimana orang supaya bisa ke masjid. Bagaimana orang supaya sholat. Pahala kepada kita. Kalau bisa mengajak, tidak bisa ngajak kepada dengan mulut, dengan lisan tak doa, ya Allah tetangga saya belum ke masjid. Ya Allah keluarga saya belum ke masjid. Ini pun jadi saksi di akhirat. Allah akan memandang kita. Ya Allah teman saya belum ke masjid. Kalau bisa diajak, tidak bisa mengajak, minimal pakai doa tak. Ya Allah tetangga saya, ya Allah si ini teman saya, semoga bisa ke masjid. Ini pun jadi pahala tak dakwah. Masya Allah. Alhamdulillah di sini ada pergerakan tasbih. Tadi kata Pak Ketua, ya, beliau katakan sudah 24 tahun. Alhamdulillah. Maka perbaiki niat tak Bapak Ibu ya. Apapun itu niatnya karena Allah, Allah jaga. Jadi kalau niatnya ingin dipuji ataupun niatnya ingin mengambil sesuatu ataupun politik, naudzubillah, nanti akan rusak. Tapi niatnya karena Allah, alhamdulillah 24 tahun. Masya Allah. Kesini dibayar tidak Pak Bu? Tidak. Ya, saya juga ditelepon mendadak sama Yusuf tadi pagi. Kenapa ini mendadak? Biasanya yang lain itu apa? Kejauhan. Tapi namanya kan hakikatnya dari Allah. Rencananya malam mau jalan-jalan, tapi lebih didahulukan mana? Kalau kita tidak mengusulkan, tidak mengajukan, berarti ini hakikatnya daripada Allah ditelepon. Tadinya rencana mau jalan-jalan sama istri. Tapi ini karena ini kegiatan agama, ya udah tidak apa-apa. Nah, kemarin isi takziah di Parepare. Tapi malam ini kan rencana mau jalan, tapi karena ditelepon hakikatnya kan berarti karena Allah. Hakikatnya itu Allah yang memanggil. Maka karena kegiatan agama tidak mengapa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi Quran surat Taubah, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan beberapa masjid, memakmurkan masjid-masjid, mereka lah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman Bapak Ibu, apa jaminannya? Jaminannya apa Bu? Orang beriman? Surga. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, kenapa ibadah, kenapa sholat? Katanya surga neraka sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Kalau sudah takdirnya neraka walaupun dia tidak sholat, neraka walaupun dia tidak sholat, kalau takdirnya surga, surga. Memang takdir betul, sudah ditentukan surga neraka. Tapi ada sifat Allah Bapak Ibu. Sifat Allah satu, apa? Jangan lupakan. Allah maha tidak mengingkari janji. Ya tidak Bu? Kalau kita manusia janji, sekarang A, besok bisa jadi B. Sekarang janjinya ini, besok bisa janji itu. Besok janjinya B, nanti bisa jadi C dan seterusnya. Tapi Allah dan Rasulnya tidak. Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Dalam hadis, dalam Al-Quran, siapa yang taat, surga. Siapa yang tidak taat, neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup, mumpung hayat masih dikandung badan, iman tak perbaiki. Iman tak betulkan. Dan orang beriman saja belum cukup. Karena dalam surat Al-Asr, dalam surat Al-Asri Bapak Ibu, Al-Asr, Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak ada Al-Quran maka cukup. Yang jadi pegangan seluruh umat manusia adalah surat ini. Cuma 3 ayat. Al-Asr, wal asri. Demi masa Bapak Ibu. Masa itu global. Sebelum ini, setelah ini, 1 detik setelah ini, 1 detik sebelum ini. Ini masa. Kalau bahasa Arabnya siang, naharon. Bahasa Arabnya sore, masaan. Bahasa Arabnya malam, lailan. Bahasa Arabnya pagi, godan. Godan, pagi. Ini belum masa. Kalau masa itu global. Masih global. Kemarin, sekarang, besok. Zamannya siapa? Masa. Sesungguhnya. Wal asri, demi masa. Innal insana. Sesungguhnya, ini dari taukid. Alif lamnya di sini, alif lam lil istighraqil jinsi. Seluruh manusia. Entah cewek, cowok, tua, muda, siapapun hidup di kota, siapapun itu. Sesungguhnya manusia. Lafi khusr. Sungguh dalam kerugian. Semuanya manusia dalam kerugian. Illalladzina amanu, istisna, mustasnayat, kecuali orang-orang beriman, Bapak Ibu. Manusia itu sebetulnya dalam merugi semua, kecuali orang beriman. Di sini masih ada ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati. Di sini wawunya wawu atof dalam ilmu nahwu shorof. Wawu atof itu mutlakul jam'i, masih ada hubungan dengan lafaz sebelumnya, tidak boleh dipisah-pisah. Orang beriman saja belum cukup, harus ada setelahnya apa? Illalladzina amanu wa amilus solihati.
beriman saja belum cukup, tapi harus beramal soleh. Kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sholat, tidak sah. Ustaz, Pak udah sholat, udah tadi kapan? Pas azan saya ingat Mekah. Pas azan saya ingat Allah. Bukan seperti itu. Rasulullah ingat terus Allah, tapi sholat juga. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kalau sudah beriman, sudah beramal soleh pun belum cukup. Masih dalam kerugian dalam ayat Al-Asr, surat Al-Asri. Karena masih ada sambungannya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Wawunya waw atop, masih ada hubungan dengan lapan sebelumnya. Saling ngasih tahu, saling menasehati, saling mengajak Bapak Ibu. Tasbih, mengajak kepada masyarakat untuk memakmurkan masjid, mengajak masyarakat untuk berjamaah. Kita juga mengajak. Ini masuk ayat tersebut. Sudah ngajak pun masih merugi Bapak Ibu. Orang beriman saja masih merugi kalau belum beramal soleh. Beramal soleh juga masih merugi. Kecuali watawasau bil haqqi, saling ngajak, saling menasehati, saling berdakwah, saling mencegah keburukan, mengajak kepada kebaikan. Ini pun belum cukup. Apa ayat selanjutnya Bapak Ibu? Watawasau bil haqqi, watawasau bis sober. Sabar Bapak Ibu. Kalau sudah ngajak, kalau sudah dakwah pasti ada yang tidak suka. Apa itu? Kamu ngajak-ngajak tasbih setiap malam apa? Emang tidak ada kesibukan? Apa itu? Kalau ngajak kepada kebaikan pasti ada tantangannya. Pasti setan pun tidak suka. Setan akan ngasih tahu kepada manusia yang lain, jangan. Jangankan kita orang biasa, Nabi saja ketika berdakwah tidak disukai. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi kami sendiri, karena ini sudah sholawat, siapa tahu nanti ada yang mau ke WC dan yang lainnya, dipersilahkan. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi sendiri. Dan untuk supaya paham lagi Bapak Ibu, kalau mau paham infrastruktur tanyakan kepada insinyur, mau paham kemiliteran tanyakan kepada para militer, mau paham agama tanyakan kepada para ustad, para ulama, anang guruta, andre guruta pu imam, para ustad terutama mereka-mereka dari pesantrenan, terutama dari pesantren klasik, kitab kuning, kitab gundul. Dan bagi para Bapak Ibu yang keluarga di pesantrenkan, ditahfizul Quran, menghafal Quran, jangan lupa, ambil juga program alim. Kalau tahfiz, dia menghafal saja. Tapi kalau alim ke kitab, nanti tafsirnya, hadisnya, fikihnya, sirohnya, nausorobnya, apa yang semua dipelajari. Ilmu dalaman Al-Quran dipelajari semuanya. Kalau terjemah dari Kemenag ini, terjemah saja. Kalau tafsir, Ibnu Katsir, Sobatul Tafsir, dan yang lainnya. Semoga kita semuanya, keluarga kita semua yang di pesantren, selain menghafal Quran, juga ambil ke kitab kuning, kitab gundul, program alim. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi semua yang mendengarkan, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi kami sendiri. Hadza minni wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.